Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di Balai Latihan Kerja Komunitas Nurul Iman yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, betul ya? Iya, Pak. Oke. Bantul, Pak. Saat ini saya bersama dengan Mas Izil Nabila. Iya, Nabil. Izil Nabil atau dipanggil Mas Nabil. Nabil ya. Apa kabar Mas? Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Nabil ini adalah pengelola dari BLK Komunitas Nurul Iman. Mas, ini kan BLK Komunitas Nurul Iman ini sudah berdiri di tahun 2000. Berdiri tahun 2017, mulai pelatihan tahun 2018. 2018 ya? Iya. Oke. Mungkin bisa jelaskan secara singkat apa pelatihan ini mulai kapan, terus berapa orang yang dilatih, terus ya silakan untuk di. Dulu tuh awal pertama itu pelatihan tahun 2018, Pak. Iya. Dan awal-awal itu masih dapat 5 paket, 5 paket per tahun. Satu paket itu berisi 16 anak. Iya. Ya, itu. Terus tahun kedua tahun 2019 itu masih sama, dapat 5 paket. Baru di tahun 2020 tuh waktu corona itu paketnya udah dikurangin jadi 2. Oh gitu. Kan kalau saya itu kan hanya pengelola. Sebenarnya yang saya tahu tuh karena pelatihannya tuh satu paket hanya 1 bulan. Iya. Jadi di sini tuh cuma diajarin dasar-dasar untuk mengelas. Masih dasar ya. Nah, tapi di kita itu ngadain gini, kalau mereka itu mau mau lanjut pelatihan diperbolehkan. Kita terbuka 24 jam. Mereka tuh mau latihan di sini terbuka. Jadi mereka yang mau mendalamin kelas karena mereka merasa 1 bulan itu kurang. Jadi mereka tuh waktu di sini nggak ada pelatihan, mereka pelatihan sendiri. Didampingi sama instruktur sini, Pak, kayak gitu. Oh gitu. Dalam selama 1 bulan ya? Iya. Seminggu berapa setiap hari atau gimana? Kalau dulu tuh kayaknya 28 hari sih totalnya, Pak. 28 hari. Kita kan anggap aja 1 bulan gitu, Pak. Sehari berapa jam itu Mas didirikan? 8 jam. 8 jam. Sama kayak kerja itu. Teori berapa persen, praktek berapa persen? Teori 30, praktek 70. Oh gitu. Oh, kan bukan gitu sih, Pak. Kita tuh ada materi juga sih, Pak. Soalnya di Jupis itu ada materi gitu, Pak. Materi 20, terus praktek awal itu 30, baru yang praktek kita bikin barang itu 50-nya. Lebih ke praktek langsung bikin barangnya, kan prakteknya ngelas kan ada pertama tuh nyambung las, caranya nyalain las gimana kan kayak gitu, Pak. Oh gitu. Di pelatihan las ini ya. Nah, itu apakah sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah atau enggak itu maksudnya? Kan sesuai, kita kan mengikuti Juknis, Pak. Juknis kan ada. Kalau nggak ngikutin Juknis, langsung kita praktek aja, nggak usah materi-materi yang langsung sikat praktek, langsung nggak usah langsung praktek kita bikin barang. Maksudnya kita bikin barang kan kalau kita praktek atau nyambung kan cuma dari sampah. Kalau kita praktek langsung bikin barang kan barangnya bisa kita jual, Pak, kayak gitu. Tapi kan harus ada Juknisnya kayak gitu. Juknisnya seperti apa? Mungkin yang Mas tahu seperti gimana? Juknisnya itu kita tuh kan kalau kan ada SMAW itu loh, Pak, ngelas nyambung 2 plat kan kayak gitu kan, Pak. Itu kan kalau plat itu habis disambung kan nggak ada manfaatnya, mungkin kan dikeloin. Beda kalau mungkin kalau langsung belajarnya langsung praktek bikin barang gitu malah lebih efisien, soalnya kan barangnya itu habis bikin praktek bisa dijual, bisa digunakan kayak gitu loh, Pak. Dari awal pelatihan ini, dari mulai pelatihan sampai saat ini, setiap tahun berapa peserta pelatihan yang diberikan? Berapa orang? Berapa peserta? Berarti ya 16 kali 5 per tahunnya. 16 orang kali 5 paket. 5 paket berarti sekitar 80 ya. Satu tahun 5 paket ya. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya. Kan yang 2 tahun berikutnya kan cuma 2 paket kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau mereka ini setelah kan mereka sudah mengikuti pelatihan nih, nanti biasa kan selesai pelatihan ada diuji kan ya. Itu yang uji siapa? Maksudnya yang melakukan tes itu?
Kan dulu sih pernah Pak tapi cuman sekali atau 2 kali tuh ada penguji itu dari BBLK Surakarta Surakarta tuh pernah. Tapi kalau dari kita sih penting dia ngikutin, ya udah bisa kayak gitu. Ngikutin kegiatan gitu loh. Oh gitu ya. Kan diawasin terus tuh Pak, diajarin sampai bisa gitu. Diajarin sampai bisa selama sebulan itu. Sama satu bulan itu. Ya paling enggak tuh dia tuh bisa ngelas gitu loh Pak. Bisa ngelas Kan dasar. kan kalau orang ngelas tuh kan harus bisa ilmu pertukangan. Sedangkan kita kan cuma ngajarin ngelas. Kalau dia cuma bisa ngelas nggak bisa ilmu pertukangan ya juga sama aja Pak. Kayak gitu Pak. Kalau dari las itu terkadang tuh lebih banyak kayak gini Pak. Kalau mereka dari sini kan udah dapat dasar. Iya ya. Kalau nggak biasanya ikut orang, magang dulu. Oh gitu. Kan dia tuh harus pelajaran masih banyak Pak. Maksudnya kayak pelajari ilmu pertukangan kayak gitu kan Pak, ngukur kayak gitu dari ilmu apa tuh dari itu ikut orang. Oh gitu. Nah habis ikut orang, mereka rata-rata buka sendiri Pak. Jarang mereka itu yang ikut apa tuh, ikut pabrik, ikut apa tuh perusahaan jarang. Soalnya kan Jogja kan UMR-nya kan agak rendah. Dan sedangkan kalau dihitung harian, tukang las tuh mahal. Oh gitu. Iya. Jadi mereka malah lebih milih kerja serabutan kayak gitu. Nah, kenapa kok kita itu milih las? Padahal kita itu di Jogja yang orang itu apa tuh? Mungkin lebih condong pilih komputer, apa jahit gitu. Karena Pak Yai saya dulu itu apa tuh? Berpikir kedepannya itu kayu semakin langka. Kayu semakin langka dan kemungkinan besar kan yang dibutuhin buat apa tuh? Buat rumah, buat kan besi. Iya. Dan itu semua kan butuhkan las. Oke. Jadi kan untuk mempersiapkan itu semua, makanya ambil las. Gitu. Las ya. Itu menjadi latar belakang kenapa kok ambil las kok nggak komputer aja gitu. Padahal di sini ada SMK multimedia, kenapa kok nggak ngambil apa itu, ambil komputer gitu loh. Lebih ambil ke lasnya gitu. Kayaknya kita itu dapat paket itu 4 tahun Pak. 4 tahun. Paket 4 tahun ya. 1 tahun 5 paket 5 ya. paket yang 2 tahun yang terakhir dapat 2 kayaknya. Oh gitu ya. Nah itu apa namanya peserta pelatihannya nih yang Mas tahu alumninya pada kemana nih? Ini mereka. Yang saya tahu yang untuk sekitar sini ya Pak ya. Itu pada buka sendiri. Buka sendiri? Maksudnya gimana bisa jasa? Buka jasa sendiri. Jasa pengelasan sendiri di rumahnya kan kayak gitu. Kan sistemnya las kan kalau paling banyak kan mereka kan pada ngerjain Pak, atap, kanopi kayak gitu. Itu kan hasilnya malah banyak Pak, untungnya Pak. Oh iya. Dan las kan modalnya kan nggak banyak Pak. Kita punya uang 2 juta aja udah bisa buka Pak. Oh gitu ya. Sudah berapa lulusan peserta pelatihan yang lulus dari BLKK ini? Mungkin dari awal sampai terakhir nih. Kayaknya kurang lebih 224 Pak. Kan kita kan dapat 14 paket kalikan 16 gitu Pak. Oh gitu. Nah dari 224 ini berapa persen yang mandiri, berapa persen kerja, atau mungkin bisa jabarkan secara spesifik? Kalau spesifik kayaknya enggak sih Pak. Kalau kurang lebih itu sekitaran mungkin 50% mungkin ada sih Pak yang habis dari sini mereka itu bisa dapat kerja gitu Pak. Oh, gitu. Yang 50-nya kan kebanyakan dia tuh masih lanjutkan, ini kan di pondok kan Pak. Habis latihan las dia tuh masih lanjutin pondok, jadi dia tuh masih fokus mondok. Tapi ilmu mereka tuh nggak percuma. Jadi ketika pondok lagi ngerjain atap, kerjain sendiri sama anak pondok yang lulusan dari sini Pak. Kalau rata-rata kan yang udah nggak sekolah Pak. BLK tuh diperuntukkan orang yang sudah nggak berpendidikan, maksudnya bukan udah nggak sekolah kan, mungkin nggak sekolah, nggak kuliah. Kalau masih sekolah masih kuliah nggak diperbolehkan Pak. Mas Nabil, apakah dalam penyerapan lulusan BLK ini bekerja sama dengan instansi atau? Iya Pak. Dulu tuh pernah Pak kerja sama instansi itu rumah mesin. Itu. Jadi orang yang mau melamar di rumah mesin itu
itu diarahkan suruh pelatihan di sini dulu, Oke. baru diterima gitu kan. Tapi itu nggak berlanjut lama, soalnya banyak lulusan dari sini mending bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri ya? Iya. Oh. Kan tadi kan saya kan jawab Pak, mereka itu lebih suka usaha sendiri, soalnya gajinya lebih banyak. Kan kalau ikut perusahaan itu kan, maaf ya, maksudnya UMR Jogja kan nggak terlalu tinggi Pak. Kalau dibandingin mereka kerja harian, kerja serabutan itu fiturnya agak banyak Pak. Iya. Kayak ada proyek apa sih mereka? Atap rumah ya? kayak gitu, yang itu kan yang agak besar Pak. Kanopi kayak gitu. Ya? Mereka kan mereka dapat dari jasa dan mereka bisa ambil untung dari bahan. Oh gitu. Nah, kalau mereka yang tidak punya modal, apakah mungkin BLK ini punya akses supaya ini ada bantuan usaha buat si ini nih? Ini mereka mandiri cuma gak ada Kalau uang, kita gini Pak, kalau kita awal-awal kita dulu pernah minjemin mesin. Oh gitu. Ya, mesin itu dipinjamkan dulu. Soalnya kan gini Pak, kalau sistem itu borongan itu kan mereka kan bisa minta uang di depan dulu, DP dulu buat beli bahan. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan modalnya kan nggak terlalu besar Pak. Mungkin aku tadi bilang 2 juta tuh udah dapat mesin las sama peralatan lainnya gitu loh Pak. Jadi modalnya mereka nggak begitu besar Pak kalau las. Dan dia tuh skillnya bisa ya udah. Yang penting menguasai skill dasar udah cukup. Udah, kan harus sama skill nukang Pak. Kalau cuma las kita gimana mau ngitung atap kayak gitu Pak ukurannya Pak. Mas, apa langkah Mas selanjutnya ke depannya, targetnya atau program ke depan dalam pelatihan las ini? Kan gini Pak, kan kita kan udah mandiri Pak, udah gak dapat bantuan dari pemerintah kan Pak. Oke. Jadi untuk mengatasi itu kita itu bikin sistem magang Pak. Sistem magang. Bisa dijelaskan Mas sistem magang? Sistem magang gini, ketika kita ada proyek, orang-orang itu yang mau belajar, kita ajak. Kita ajarin sambil kita ngerjain tugas, ngerjain proyek itu Pak. Jadi sambil berjalan, dan itu lebih efektif daripada kita belajar di kelas. Soalnya langsung terjun di lapangan gitu Pak. Pak, kalau kita kan ada kerjaan, penting ada proyek Pak. Kalau nggak ada proyek kita libur Pak. Kalau ada proyek kan kita udah dapat untung, kita dibantu dengan tenaga gratis. Tapi mereka yang bantu kan dapat ilmu. Kayak gitu kan ya, tapi nggak gratis, tetap kita kasih kayak gitu loh. Tapi kan dapat proyeknya dari mana yang biasanya? Dari itu orang ke orang, dari kan kayak gini, kita dapat proyek dari seseorang, orang itu bilang ke temennya gitu, kayak dari orang ke orang, terus sama online di sosial media itu Pak. Oh gitu ya. Ada berapa instruktur di BLK ini? Kalau di Nurul Iman ada 2 Pak. Ada dua. Apa? Yang satu itu dulu jebolan dari sini. Jebolan dari sini. Tadi dia tuh kan ikut bantu terus, jadi dia tuh sekiranya keasah sendiri di sini. Gitu ya. Ini 2 sudah cukup atau mau nambah lagi struktur ini? Kelas. Kalau sih cukup sih Pak. Soalnya kan anak pondok sebenarnya udah banyak yang bisa Pak. Kalau suruh kelas tuh banyak yang bisa gitu loh Pak. Gitu ya. Tinggal proyeknya aja Pak yang kurang Pak. Perkenalkan, nama saya Fauki Ala Amin dari Pondok Pesantren Nurul Iman. Kebetulan saya angkatan pertama di BLK Komunitas Nurul Iman tahun 2018. Dari sini kita dulu diajarkan pelatihan dengan materi mulai dari tata cara pemotongan besi, tata cara pengelasan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa belajar untuk membuat sesuatu yang berbahan dasar dari besi khususnya, dari seperti itu. Perasaan adik gimana mengikuti pelatihan las ini? Kita sangat senang sekali karena di satu sisi kita berdomisili di pesantren, selain ikut kegiatan yang berbau dengan ngaji, kita juga dibekali oleh ilmu yang bisa untuk bekal kita di masyarakat masa depan. Berarti sekarang sudah lulus dari pelatihan ini ya? Ya, benar. Terus sekarang bekerja atau punya usaha sendiri? Kita untuk planning ke depan punya rencana untuk membuat usaha sendiri, seperti itu.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Saya mengikuti pelatihan tahun 2019. Saya lebih dapat mendalami pelajaran tentang pengelasan, berbagai jenis las, dari yang lebih baik, yang baik dan lebih baik. Senang, yang jelas itu senang mendapatkan ilmu tentang pengelasan dan berbagai jenis las-las yang lain. Oh, apakah ada kendala dalam mengikuti pelatihan las ini? Pertama, ada kendala karena belum mengetahui cara mengelas yang benar itu gimana, jenis-jenis las itu apa aja. Itu pertama kali agak kesulitan, tapi lama kelamaan mengetahui itu semua ya. Itu untuk sekarang, untuk kerja dulu aja. Kalau sudah matang semuanya, baru membuat bisnis sendiri tentang pengelasan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahab Aljabar. Saya alumni dari BLKK Nurul Iman. Saya masuk di pelatihan ini di tahun 2018 dalam jangka waktu 1 bulan. Untuk mengikuti BLKK ini saya sangat senang sekali, dikarenakan saya mendapatkan banyak ilmu dan banyak relasi. Manfaat dari pelatihan ini yang pertama, satu, menambah skill saya dari segi pengelasan atau segi pertukangan dalam bentuk besi dan lain-lain. Alhamdulillah untuk saat ini saya sudah dapat membuka usaha kecil-kecilan di bidang las dan menerima proyek-proyek kecil dari tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar. Terima kasih.